Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12, yang kelompoknya beranggotakan saya sendiri, Lita Mardiana, Fatimatu Zahro, Nia Dwi Julianti. Di sini kami akan mengimplementasikan Kaizen di Masjid UPB. Nilai saat ini untuk implementasi Kaizen yaitu 65%. Yang pertama ada seiri atau ringkas. Di depan musola terdapat rak sepatu. Di situ masih banyak mahasiswa yang menggunakan rak sepatu sebagai tempat penyimpanan helm dan lain-lain, sehingga membuat sepatu berserakan menghalangi jalan. Kurangnya tempat duduk ketika ingin memakai sepatu, sehingga mengakibatkan jalan keluar masuk menjadi sempit dan berdesakan. Selanjutnya, kurangnya penyekatan jalan untuk perempuan dan laki-laki, sehingga menyebabkan takut bersentuhan ketika sudah berwudu. Yang kedua yaitu ada seiton atau rapih, yaitu kurang rapihnya penyimpanan mukena yang setelah habis dipakai dan ditaruh di sembarang tempat, sehingga menyebabkan mukena cepat kotor. Yang ketiga ada seiso atau resik, yaitu kurangnya perawatan terhadap perlengkapan sholat, seperti mukena yang kotor dan bau. Yang keempat, ada seiketsu atau standarisasi atau rawat. Kurangnya pengagendaan dalam membersihkan peralatan sholat. Yang terakhir, ada setsuke atau disiplin. Kurangnya kesadaran pegawai dalam memperhatikan kebersihan lantai serta peralatan sholat. Selanjutnya akan disampaikan oleh Fatima. Selanjutnya ada improve implementasi Kaizen 5S di Masjid UPB. Yang pertama ada seri atau ringkas. Caranya sebaiknya membuat selembaran printan dan ditempel di rak dan diberi nama bahwa rak tersebut hanya untuk menyimpan sepatu saja. Terus ada sebaiknya jalan pintu masuk untuk laki-laki dan perempuan itu dipisah agar lebih menjaga jarak dengan laki-laki dan juga jalan tidak menjadi sempit akibat satu arahnya jalan masuk dan keluar. Kedua ada seiton atau rapih. Caranya untuk cara mengatasinya masih sama dengan seri, yaitu dengan membuat selembar printan dan ditempel di rak yang sudah disediakan. Terus ada seiso atau resik. Caranya itu misalnya pegawai sebaiknya membersihkan mukena seminggu sekali atau 2 kali dalam seminggu. Yang keempat ada seiketsu atau standarisasi atau rawat. Caranya untuk pegawai sebaiknya membuat agenda agar tidak lupa ketika waktunya untuk membersihkan peralatan sholat. Dan yang terakhir ada shitsuke atau disiplin atau rajin. Caranya dengan pegawai sebaiknya lebih memperhatikan kondisi kebersihan peralatan musola dan juga lantai yang licin, dan pegawai sebaiknya lebih memperhatikan kondisi kebersihan peralatan musola dan juga lantai yang licin. Selanjutnya akan dibacakan oleh Nia. Next, Wita. Selanjutnya ada masalah yang terjadi pada Masjid UPB dalam fishbone diagram. Dari permasalahannya itu kurangnya perawatan sarana dan prasarana Masjid UPB. Pada bagian men itu terdapat kurang kesadaran atau inisiatif mahasiswa di mana dalam menaruh mukena itu di sembarang tempat. Ada juga kurang kesadaran atau inisiatif pegawai di mana mukena dan sejadah kotor serta bau dan lantai kotor. Selanjutnya di bagian mesin, di situ suara
speaker, di mana suara kurang jelas ketika sholat. Selanjutnya ada material, di mana rak sepatu itu digunakan untuk helm, sehingga membuat sepatu berserakan. Selanjutnya ada lantai licin, di mana diperlukannya keset karet. Lalu ada keset, di mana si kesetnya tersebut kotor atau kurang banyak. Mungkin lebih ditambah lagi si kesetnya tersebut. Untuk yang terakhir ada metode di mana perawatan serta kebersihan kurang, di mana penentuan jadwal membersihkan tempat sholat atau masjid itu kurang. Next. Selanjutnya dapat dilihat evidence problem dari diagram Fishbone di atas yang telah dipaparkan, di mana dari foto tersebut terdapat mukena yang kotor dan berantakan, lantai yang licin dan kotor, rak untuk mukena yang kurang rapi, mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh Fatimah Tujaro. Nah, jadi ranking dari permasalahan Fishbone di atas itu, yang pertama ada men, yang kedua ada material, yang ketiga ada metode, dan yang keempat adalah mesin. Selanjutnya, saya akan membacakan pertanyaan yang sudah tersedia sebelum presentasi ini dimulai. Pertanyaannya yang pertama ada dari Firdaus. Yang pertama, mengapa problem dalam diagram Fishbone itu kurangnya perawatan? Bukankah itu bisa jadi salah satu faktor di bagian diagram? Pertanyaan kedua dari Trisopia. Pertanyaannya, bagaimana pendapat kelompok kalian menurut duri-duri pada poin di bagian materi pada diagram Fishbone? Apakah duri tersebut saling berhubungan? Apabila iya, coba paparkan lebih detail sehingga hubungan tersebut dapat mengerucut ke pangkal masalah yang ada di kepala diagram. Untuk pertanyaan pertama dari Firdaus, saya akan menjawab karena memang salah satu problemnya itu adalah kebersihan dalam masjid UPB. Jadi menurut kelompok kami, masalah tersebut timbul karena perawatan serta sarana yang sudah disediakan masih kurang efisien dalam penggunaannya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Tri. Pertanyaannya itu, bagaimana pendapat kelompok kalian menurut duri-duri pada poin di bagian materi pada diagram Fishbone? Apakah duri tersebut saling berhubungan? Apabila iya, coba paparkan lebih detail sehingga hubungan tersebut dapat mengerucut ke pangkal masalah yang ada di kepala diagram. Jawabannya itu berdasarkan materi dalam diagram Fishbone serta apa saja masalah yang sudah dipaparkan, masalah tersebut saling berkaitan karena memang SOP dalam kebersihan pada peralatan serta sarana yang ada masih kurang efisien. Dikatakan kurang efisien karena kenyamanan dalam beribadah juga menjadi terganggu. Salah satu contohnya yaitu mukena yang kotor dan bau,
di mana pada bagian men dikatakan bahwa pegawai serta mahasiswa kurang inisiatif dalam menjaga kebersihan peralatan, seperti menaruh mukena di sejadah. Sedangkan sejadahnya juga kotor, seharusnya disimpan di rak atau gantungan yang sudah disediakan. Hal tersebut berkaitan dengan material, di mana lantai yang kurang bersih atau kotor bisa berpengaruh pada sejadah yang kotor tadi. Seharusnya disediakan keset. Memang ada keset, hanya saja kesetnya cuma 1 sehingga masih kurang untuk kapasitas mahasiswa. Selain itu, lantai di bagian depan juga kotor dan licin. Itu diakibatkan rak yang sudah disediakan untuk sepatu juga tidak digunakan dengan baik. Contohnya dijadikan tempat untuk menaruh helm, sehingga membuat banyak sepatu berserakan di depan pintu wudhu. Akibatnya lantai menjadi kotor. Hal tersebut berkaitan dengan metode di mana kurangnya penentuan jadwal dalam membersihkan peralatan serta sarana yang sudah disediakan. Mungkin itu saja. Terima kasih. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.